Di bawah terik matahari Baghdad, tanah tak lagi memberi kehidupan. Retakan ini adalah luka yang tak kunjung sembuh bagi kita semua. Desa yang dulu makmur, kini terkubur dalam debu. Hanya ada kesunyian yang mencekam di antara reruntuhan harapan yang kian memudar. Sang lelaki tua menatap langit yang hampa dan tak berawan. Dia berbisik dalam pedih, mempertanyakan kapan penderitaan ini akan berakhir. Seorang ibu memeluk erat anaknya yang kian melemah. Air mata pun telah kering, seiring habisnya sumber kehidupan di bumi yang gersang ini. Di tengah kegelapan malam, penduduk berkumpul di depan sumur yang telah lama mati. Keputusasaan mulai meracuni pikiran mereka yang lelah. Bahkan doa pun seakan tak terdengar lagi di langit ini. Ujar seorang pemuda dengan nada sinis dan penuh amarah. Namun, sang lelaki tua berdiri tegak. Jangan menyerah, mari kita memohon melalui keberkahan nama Syekh Abdul Qadir Jelani. Nama itu bergema di antara debu. Seketika, keraguan di wajah penduduk desa mulai berganti dengan secercah cahaya harapan yang baru. Di tempat yang tenang, sang syekh menengadahkan tangan, memohon rahmat bagi mereka yang sedang berduka di bawah luasnya langit Allah. Awan mulai berarak dan takdir pun perlahan bergeser. Cahaya harapan kini kembali bersinar terang di atas tanah Baghdad yang menanti keajaiban. Di pusat kota Baghdad yang megah, hiduplah seorang ulama besar yang cahaya ilmunya menerangi hati banyak orang. Syekh Abdul Qadir Jelani. Setiap hari, murid-muridnya berkumpul, menimba kebijaksanaan dari lisan sang sultan, para wali yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Namun tiba-tiba, sang syekh terdiam. Mata batinnya menembus ruang dan waktu, melihat sebuah penderitaan yang tak kasat mata. Di tempat yang jauh, di sebuah desa yang gersang, 3 hamba Allah yang sedang berjuang melawan kesulitan mulai melangkah mencari secercah harapan menuju Baghdad. Syekh berpesan kepada muridnya, sambutlah tamu-tamu yang akan datang dengan penuh kasih, karena di balik luka mereka terdapat kemuliaan yang besar. Inilah kisah tentang ketajaman batin dan kasih sayang. Ingatlah, jawaban atas setiap doamu dan bantuan Allah mungkin sudah menunggumu di depan mata. Di bawah langit pagi yang pucat, desa yang dulu megah kini hanya menyisakan puing dan debu yang menyesakan. Ada kepedihan mendalam di mata mereka, menatap rumah yang telah roboh dimakan waktu dan bencana yang tak kunjung usai. Demi masa depan, mereka harus melangkah, meninggalkan sisa kehidupan di belakang, demi mengejar secercah harapan. Di bawah terik matahari yang membakar, padang pasir ini terasa seperti ujian tanpa akhir bagi jiwa yang mulai lelah. Haruskah kita terus berjalan? Tanya sang pemuda dengan nada gemetar, dihantui keraguan yang menyiksa pikirannya. Lelaki tua itu menatapnya tenang, seolah tahu bahwa hanya keteguhan hatilah yang akan menuntun mereka pulang. Ketika malam tiba, langit bertabur bintang seakan mengejek kemiskinan dan penderitaan yang mereka bawa di pundak. Anakku menunggu dengan lapar, bisik sang ayah di depan api unggun yang mulai meredup tertiup angin dingin. Lelaki tua itu menegaskan, perjalanan ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi seluruh warga desa mereka yang tersisa. Hari kedua membawa tantangan lebih berat. Putus asa, sang pemuda akhirnya berlutut, menyerah pada rasa haus dan frustrasi. Memilih untuk tidak menyerah adalah kemenangan pertama, ucap lelaki tua itu sambil menawarkan tangan untuk membantunya berdiri. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia bangkit kembali. Langkah mereka kini terasa lebih berat, namun jauh lebih pasti. Langkah-langkah kecil itu terus berlanjut menuju Cakrawala, menantang maut dengan keberanian yang tak kunjung padam. Di kejauhan, menara-menara kota mulai terlihat, menjanjikan awal baru bagi mereka yang berani terus berjuang. Karena di balik setiap keputusasaan, selalu ada cahaya bagi mereka yang percaya pada harapan. Di padang pasir, gersang menuju Baghdad, 3 musafir melangkah dengan sisa tenaga di bawah langit
yang mulai kelabu, dahaga dan lapar mulai mengikis harapan mereka. Kota tujuan masih terasa sangat jauh di ufuk sana. Sang ayah yang sudah tua renta akhirnya tersungkur, tak sanggup lagi menopang tubuhnya yang sangat lemah. Putranya menghampiri dengan panik. Keadaan sungguh mencekam di tengah kesunyian gurun yang mematikan. "Aku hanya ingin melihat anakku makan sekali lagi," bisik sang ayah dengan air mata penuh keputusasaan. Tiba-tiba, angin kencang berputar. Dari balik debu, muncul sesosok musafir misterius dengan langkah yang begitu tenang. Tanpa berkata-kata, musafir itu melemparkan sebuah kantong kecil kepada mereka yang sedang kelelahan. Keajaiban! Kantong itu berisi air jernih dan roti segar, seolah baru saja diambil dari dapur yang hangat. "Kalian menuju orang yang tepat," ucapnya lembut. Ada doa yang telah didengar langsung oleh langit. Angin kembali menderu. Saat debu mereda, sang musafir telah menghilang tanpa meninggalkan jejak kaki sedikit pun. Ayah tua itu menangis haru. Ia menyadari bahwa ini adalah pertolongan nyata dari Sang Pencipta. Sementara di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jelani tersenyum dalam zikirnya, merasakan wasilahnya telah tersampaikan. Dengan kekuatan baru, mereka bangkit. Langit yang muram kini mulai menampakkan cahaya harapan yang terang. Percayalah, pertolongan Allah selalu datang tepat waktu bagi hambanya yang teguh dalam kesabaran. Di bawah terik matahari yang membakar, sepotong roti kering terasa nikmat bagi jiwa yang penuh rasa syukur. Langkah kaki sang ayah, pemuda dan lelaki tua menembus luasnya padang pasir yang tak berujung menuju kota Baghdad. "Siapakah musafir misterius semalam itu?" tanya sang pemuda sambil menatap langit yang seakan menyimpan rahasia besar. Di ufuk sana, sebuah perkampungan gersang menanti. Tanah yang piko-pika mencerminkan dahaga batin yang begitu mendalam. "Tak ada apapun di sini," ucap seorang penduduk dengan lesu. "Hanya debu dan keputusasaan yang tersisa bagi kami." Namun, saat nama Syekh Abdul Qadir Jelani disebut, keheningan tiba-tiba menyelimuti desa yang semula penuh keluh kesah. Seorang wanita tua mendekat dengan tangan gemetar, menyerahkan segenggam kurma terakhir yang ia miliki kepada sang ayah. "Bawalah harapan kami," bisiknya. "Perjalanan kalian kini bukan sekadar mencari, melainkan membawa doa tulus banyak hati." Sang pemuda terdiam. Ia menyadari bahwa setiap langkah mereka ke depan kini memikul beban harapan ribuan orang malang. Matahari mulai meredup di cakrawala, menyisakan cahaya jingga yang memeluk siluet mereka yang terus melangkah maju penuh tekad. Dari kejauhan, kubah-kubah megah kota Baghdad mulai menyapa, menjanjikan muara suci bagi perjalanan spiritual yang panjang ini. Dengan keikhlasan hati dan langkah yang mantap, mereka terus berjalan, berserah sepenuhnya pada takdir indah Sang Pencipta. Di bawah langit jingga yang membara, 3 pengelana tiba di persimpangan nasib yang akan menentukan arah hidup mereka. Baghdad masih jauh, namun keraguan mulai menyusup perlahan ke dalam hati sang pemuda yang sudah sangat letih. Kelelahan fisik berpadu dengan beban batin membuat setiap hembusan napas di gurun ini terasa begitu berat. Satu jalan terlihat menjanjikan kemudahan, namun jalan lainnya tampak begitu sempit dan penuh dengan misteri. Ke arah manakah iman kita menuntun? Sang ayah mengingatkan kembali tujuan suci perjalanan mereka menuju Sang Wali. Dengan penuh ketaatan, mereka akhirnya memilih jalur yang terjal, di mana bebatuan tajam menyulitkan setiap langkah kaki. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi dan mencekam. Bisikan tanpa wujud mulai bergema, mencoba meruntuhkan tekad mereka. Namun sang lelaki tua tetap melangkah tegak, memegang tongkatnya sebagai pilar kekuatan di tengah intimidasi suara itu. Melihat keteguhan para pendahulunya, rasa takut dalam diri pemuda itu pun perlahan sirna, berganti menjadi sebuah keberanian. Ia mengepalkan tangan, menantang biang-biang kelam yang berbisik, dan melangkah maju dengan keyakinan yang baru ditemukan. Seketika kegelapan pun sirna. Di kejauhan, menara-menara emas kota Baghdad bersinar terang menyambut jiwa-jiwa yang menang. Ujian telah terlewati. Mereka berjalan menuju gerbang kota, membawa pulang sebuah pelajaran
bahwa iman adalah kompas yang abadi. Di tengah debu dan reruntuhan desa yang hancur, 3 lelaki berjalan melintasi gerbang kota yang asing dan penuh keramaian. Langkah mereka berat, memikul beban keputusasaan. Wajah mereka kusam, kontras dengan gemerlap kota yang tak peduli pada duka mereka. Tiba-tiba, seorang anak kecil dengan senyum tulus mendekat, seolah menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan hati mereka yang lara. Sang bocah menuntun mereka melewati lorong-lorong sunyi, menuju sebuah tempat di mana ketenangan terasa begitu nyata, merasuk ke dalam jiwa. Di sana, duduklah sosok berwibawa, Syekh Abdul Qadir Jalani. Wajahnya memancarkan kedamaian, menyambut mereka tanpa perlu satu kata pun terucap. Beliau menyebutkan duka desa mereka yang hancur, membuat ketiga lelaki itu terpaku. Bagaimana mungkin orang asing mengetahui luka sedalam itu? Sambil bersujud, sang ayah memohon doa agar tanah kelahiran mereka kembali hidup. Air mata membasahi wajahnya yang penuh kerutan, penderitaan. Dengan penuh kasih, sang syekh mendekat. Sorot matanya memberikan kekuatan yang selama ini telah hilang dari dada mereka yang hampa. "Pulanglah," ucapnya lirih. "Tanah kalian tidak mati. Keyakinanlah yang akan menghidupkannya kembali atas izin yang maha kuasa." Secercah harapan kini benderang di mata mereka. Keyakinan baru menggantikan keputusasaan yang selama ini menghimpit langkah kaki mereka. Mereka melangkah pulang menyongsong fajar. Di ufuk timur langit mulai merona, menandakan keajaiban baru saja dimulai bagi jiwa yang percaya. Malam turun perlahan di kota Baghdad. Lampu-lampu minyak mulai menyala, dan suara kehidupan berbaur dengan angin malam yang tenang. Di sebuah ruangan kayu yang tenang, Syekh Abdul Qadir Jalani duduk bersila. Wajahnya teduh, memancarkan kedamaian yang mendalam di tengah keheningan. Murid-murid menunduk dengan hormat. Di pojok ruangan, 3 lelaki desa duduk terpaku, merasakan ketenangan yang tak pernah mereka temukan sebelumnya. Beliau mulai melantunkan doa, suaranya lembut, namun berwibawa, seolah setiap kata menembus langit dan menggetarkan keheningan malam. "Ya Allah, suburkan yang tandus, kuatkan hati yang lemah, dan bukalah pintu rahmat-Mu bagi hamba-Mu yang tengah putus asa." 3 lelaki desa itu merasakan getaran aneh. Tubuh mereka terasa ringan, dan hawa panas perjalanan seketika mereda digantikan keyakinan. Di desa mereka yang jauh, angin berhembus berbeda. Tanah kering mulai terasa hangat, dan aroma bumi yang lama hilang mulai tercium samar. Bintang-bintang berkerlip lebih terang. Penduduk desa mendongak ke langit dengan air mata bahagia, merasakan tanda-tanda kehidupan kembali hadir. Kembali di Baghdad, Syekh membuka matanya perlahan. "Kalian akan pulang besok," kata beliau. "Bawa harapan itu, dan biarkan tanah kalian menjadi saksi." Syekh tersenyum lembut, menanggapi keraguan mereka. "Keajaiban sering terjadi lebih cepat dari penglihatan manusia. Percayalah pada niat dan langkah kalian." Ketiganya menyadari bahwa perjalanan ini adalah ujian keikhlasan. Doa yang menggetarkan langit kini telah mulai menyentuh bumi yang gersang. Syekh kembali menunduk dalam doa tanpa henti, dan tanpa suara keras, alam mulai merespons rahmat Tuhan dengan penuh keajaiban. Di tengah kemegahan kota Baghdad yang bersinar di bawah mentari pagi, 3 lelaki berdiri, membawa beban harapan yang berat di pundak mereka. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Matanya menatap kejauhan dengan keyakinan. Sementara sang ayah menggenggam tangan pemuda di sampingnya dengan penuh antisipasi. Perjalanan pulang pun dimulai. Mereka melangkah, meninggalkan gerbang kota, membawa janji akan sebuah keajaiban yang belum terlihat oleh mata. Lihatlah, tanah yang tadinya gersang dan pecah-pecah mulai menyerap kesejukan. Perlahan berubah menjadi lembab di bawah setiap pijakan kaki mereka. Aroma tanah basah mulai tercium di udara, diiringi embun tipis yang muncul dari permukaan bumi yang telah lama merindukan kehidupan. Di sebuah desa terpencil, anak-anak bermain di atas tanah yang kering. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Air jernih mulai merembes keluar dari celah-celah bumi.
Penduduk desa tertegun. Seorang ibu menangis haru melihat harapan yang hampir pupus, kini mengalir deras, menghidupkan kembali ladang mereka. Ketiga lelaki itu sampai di rumah. Sang pemuda berlutut, menyentuh lembutnya tanah, yang kini diberkati dengan tangan yang gemetar, karena takjub. Daun-daun yang kering perlahan berubah menjadi hijau di ujungnya, menandakan bahwa tanah yang mati telah hidup kembali oleh sebuah kekuatan suci. Sementara itu, di sebuah sudut sunyi di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jelani duduk bersila, terhanyut dalam dzikir yang menembus langit. Cahaya kedamaian terpancar dari wajah beliau. Beliau tersenyum, merasakan bahwa doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan telah dikabulkan oleh Sang Pencipta. Sebab, pada akhirnya, doa dan keikhlasan adalah kunci yang mampu. Pagi itu, desa yang semula tandus, kini tampak berbeda. Air mengalir di antara retakan tanah, membasahi ladang-ladang yang kering. Aroma bumi basah menyebar, membawa rasa lega yang tak pernah dirasakan penduduk selama berbulan-bulan. Anak-anak berlari-lari, menendang tanah yang kini lembab, tertawa tanpa beban. Suara mereka seperti musik yang menghidupkan desa yang dulu sunyi. Di tengah desa, sang ayah berdiri, memandang ladang yang mulai hijau. Anak di pangkuannya tersenyum. Mata mereka bercahaya. Ini nyata, bisiknya pelan. Segala keputusasaan kami lenyap begitu saja. Pemuda yang awalnya penuh keraguan menunduk, menyentuh tanah yang mulai subur. Aku tak pernah percaya hal seperti ini bisa terjadi, gumamnya. Tapi sekarang, aku mengerti. Doa dan niat yang benar memiliki kekuatan luar biasa. Lelaki tua tersenyum, menatap dua rekannya. Inilah yang aku katakan sejak awal. Tidak ada langkah yang sosial ketika kita melangkah dengan hati ikhlas. Penduduk desa mulai berkumpul, saling berbagi cerita tentang perubahan yang mereka lihat. Beberapa yang semula skeptis, kini meneteskan air mata. Seorang wanita tua mengangkat tangannya, menatap langit. Subhanallah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, ucapnya penuh syukur. Di pohok desa, seorang pemuda lain menatap tiga orang yang baru kembali. Kalian, orang-orang itu yang membawa perubahan? Tanyanya kagum. Sang ayah mengangguk. Bukan hanya kami, katanya. Kami hanyalah perantara. Yang mengubah semuanya adalah Allah melalui doa seorang wali yang telah kami percaya. Malamnya, saat desa mulai tenang, lampu-lampu sederhana menerangi rama-rama yang kini terasa lebih hangat. Beberapa orang duduk di depan rumah, berbicara tentang harapan baru. Ladang yang mulai hijau menjadi simbol bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar hilang. Di kota Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jelani duduk bersila. Senyum teduh menghiasi wajah beliau. Mata beliau tertutup, tangan tetap terangkat. Dalam dizik, langkah mereka membuahkan hasil. Bisiknya, bukan karena kemampuan mereka sendiri, tetapi karena keikhlasan hati dan ketulusan mencari pertolongan Allah. Beliau tahu perubahan ini bukan hanya tentang tanah atau tanaman. Ini tentang hati manusia yang kembali bersinar dengan iman. Dan di desa itu, malam itu, penduduk menatap bintang-bintang di langit. Hati mereka ringan, penuh harapan. Mereka tahu satu hal, keajaiban bisa datang kepada siapa saja yang tidak menyerah, yang tetap ikhlas, dan yang percaya pada kekuatan doa. Tiga lelaki dari desa kini mengerti sepenuhnya. Keajaiban itu nyata ketika iman dan keikhlasan berjalan bersamaan. Setelah sekian lama kekeringan melanda, akhirnya keajaiban itu datang menyentuh tanah yang gersang ini. Tumbuhan mulai bersemi, hijau sejauh mata memandang, membawa nafas kehidupan baru bagi kita semua. Kegembiraan terpancar di wajah penduduk desa. Air mengalir deras dari sumur. Tawa anak-anak kembali terdengar di sela riuh rendah, kerja keras yang penuh sukacita. Seorang ayah berdiri tertegun, melihat putranya bermain di rumput yang dulu kering kerontang. Ia seolah tak percaya pada apa yang ia saksikan. Lelaki tua bijak mendekatinya dan berbisik bahwa inilah buah dari keikhlasan hati. Allah tidak pernah tidur bagi mereka yang bersabar. Sang pemuda menyentuh tanah yang kini lembab dan subur. Lisannya tak henti mengucap syukur
atas segala keajaiban yang ada di depan matanya. Wanita tua datang dengan haru, menyampaikan bahwa cahaya harapan telah benar-benar kembali menerangi desa mereka yang tercinta. Dengan air mata syukur, sang ayah berkata bahwa semua ini adalah berkah Allah melalui wasilah doa seorang wali yang suci. Jauh di Baghdad, sang wali yang mulia tersenyum dalam ketenangannya, mendoakan keselamatan bagi seluruh umat dalam aura yang penuh sakral. Saat senja mulai turun, burung-burung kembali ke sarang, meninggalkan jejak ketenangan di langit yang kemerahan. Menyelimuti desa dengan kedamaian, mereka duduk bersama, merenungi perjalanan iman yang telah menyelamatkan tanah dan hati mereka dari kegelapan putus asa. Desa ini kini menjadi saksi abadi bahwa iman, harapan, dan keikhlasan akan selalu membuahkan mukjizat bagi mereka yang percaya.